Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fiana dari kelas Peminatan Epidemiologi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang investigasi wabah untuk memenuhi mata kuliah penyelidikan kejadian luar biasa atau KLB. Yang pertama ada definisi. Menurut UU RI nomor 4 tahun 1981 tentang wabah penyakit menular, wabah merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Penyebab suatu penyakit adalah beberapa tingkatan yang terjadi, antara lain yang pertama ada pandemi, merupakan keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, frekuensinya dalam waktu singkat meningkat tinggi dan penyebarannya mencakup wilayah yang luas. Kemudian ada endemi, merupakan keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, frekuensinya pada wilayah tertentu menetap dalam waktu lama berkenaan dengan adanya penyakit yang secara normal biasanya timbul dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian ada kejadian luar biasa atau KLB, dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Akhir-akhir ini kejadian wabah penyakit sudah menjadi masalah global, sehingga perlu mendapatkan perhatian utama dalam penetapan kebijakan kesehatan yang harus diambil. Oleh karena itu, perlu diadakan sebuah kegiatan yang dapat membantu dalam mengungkapkan masalah wabah ini, salah satunya dengan mengadakan penyelidikan wabah. Langkah-langkah investigasi bencana atau wabah. Pertama ada persiapan investigasi. Persiapan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu investigasi, berisi pengetahuan ilmiah, perlengkapan yang dibutuhkan, dan alat. Kemudian ada administrasi, yaitu prosedur administrasi termasuk izin dan pengaturan perjalanan investigasi. Kemudian ada konsultasi, peran masing-masing untuk petugas yang turun ke lapangan. Kemudian ada pemastian wabah, dengan membandingkan jumlah yang ada saat ini dengan jumlah beberapa minggu atau bulan sebelumnya, menentukan apakah jumlah kasus yang ada sudah melampaui jumlah yang diharapkan. Sumber informasi bervariasi bergantung pada situasi, dan pseudo-endemik, yaitu jumlah kasus yang dilaporkan belum tentu menjadi sebuah wabah. Berikutnya ada pemastian diagnosis. Semua temuan secara klinis harus dapat memastikan diagnosis wabah. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain untuk memastikan bahwa masalah tersebut telah didiagnosis secara patut. Kemudian untuk menyingkirkan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan. Berikutnya ada semua temuan klinis harus disimbolkan dalam distribusi frekuensi. Berikutnya ada pembuatan definisi. Pembuatan definisi kasus merupakan seperangkat kriteria untuk menentukan apakah seseorang dapat diklasifikasikan sakit atau tidak. Kriteria ini dibatasi oleh waktu, tempat, dan orang. Penyelidikan seringnya membagi dalam beberapa golongan, antara lain golongan pasti, mungkin, meragukan, sensitivitas, dan spesifitas. Berikutnya ada penemuan dan perhitungan. Metode untuk menemukan kasus yang harus sesuai dengan penyakit dan kejadian yang diteliti di fasilitas kesehatan yang mampu memberikan diagnosis seperti rumah sakit atau puskesmas. Berikutnya ada penemuan dan perhitungan. Informasi berikut ini dilakukan dari setiap kasus. Yang pertama ada data identifikasi, yaitu nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian data demografis seperti umur, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan. Kemudian ada data klinis. Kemudian ada faktor resiko yang harus dibuat khusus untuk setiap penyakit. Dan ada informasi pelapor untuk mendapatkan informasi tambahan atau memberi umpan balik. Berikutnya ada epidemiologi deskriptif. Studi tentang kejadian penyakit atau masalah yang berkaitan dengan kesehatan pada suatu populasi. Umumnya berkaitan dengan ciri-ciri dasar seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, ekonomi, dan lokasi geografiknya.
epidemiologi deskriptif dibagi menjadi 3, yaitu waktu, tempat, dan orang. Berikutnya ada pembuatan hipotesis. Dalam pembuatan hipotesis suatu wabah, hendaknya petugas mengkonfirmasi hipotesis melalui sumber penyakit, cara penularan, dan pemaparan yang mengakibatkan penyakit tersebut. Berikutnya ada penilaian hipotesis. Dalam penyelidikan lapangan, hipotesis dapat dinilai dengan salah satu dari 2 cara berikut. Yang pertama ada membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada. Yang kedua ada analisis epidemiologi untuk mengkuantifikasikan hubungan dan penyelidik peran kebetulan. Berikutnya ada perbaikan hipotesis dan penelitian tambahan. Dalam hal ini, penelitian tambahan akan mengikuti hal-hal di bawah ini, seperti penelitian epidemiologi analitik dan penelitian laboratorium dan lingkungan. Berikutnya ada pengendalian dan pencegahan. Pengendalian dilaksanakan secepat mungkin. Umumnya upaya pengendalian diarahkan pada mata rantai yang terlemah dalam penularan penyakit. Upaya pengendalian diarahkan pada agen penyakit, sumbernya atau reservoir. Berikutnya ada penyampaian hasil. Penyampaian hasil dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu laporan lisan kepada pejabat terkait dan penyampaian secara tulisan. Berikut ada contoh implementasi investigasi wabah. Penyakitnya terkait COVID-19 dan daerah yang diambil adalah wilayah Kabupaten Pekalongan. Pertama ada prosedur. Langkah-langkah awal dalam penyediaan KLB antara lain persiapan informasi, pembentukan rencana kerja, dan tim investigasi serta koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian memverifikasi diagnosis terhadap suspek penyakit dilakukan dengan wawancara, data sekunder, dan pengambilan sampel di uji laboratorium. Kemudian hasil dikatakan termasuk dalam kasus KLB COVID-19 adalah semua orang yang mengalami demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak napas, dan nyeri dada dengan didukung konfirmasi hasil dari lab laboratorium. Upaya penentuan kasus dilakukan secara sistematis. Data primer didapat melalui wawancara dan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari puskesmas, dinas kesehatan, atau instansi terkait untuk menunjang informasi KLB tersebut. Kemudian data analisis secara deskriptif berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Tabel perbandingan jumlah tes swab dan rapid test di Kabupaten Pekalongan Januari sampai Juni 2021. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa angka positif COVID-19 di Kabupaten Pekalongan pada awal tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan, terkecuali pada bulan Februari dan Mei. Dan kasus positif mencapai pada puncaknya itu pada bulan Juni 2021. Setelah mendapat informasi tersebut, langkah berikutnya adalah penentuan implementasi yang tepat sebagai upaya pencegahan COVID-19. Seperti halnya membatasi ruang gerak publik agar penyebaran COVID-19 tidak meluas, memperketat protokol kesehatan, dan melaksanakan vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok agar bisa memutus rantai penularan COVID-19. Sekian dari saya, mohon maaf